Dari mana manusia berasal? Untuk apa manusia hidup di dunia? Dan akan kemana setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan ini berkelindan dalam otak manusia. Menyikapi pertanyaan ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah mereka yang percaya bahwa hidup di dunia adalah akibat dari sebuah penciptaan. Karena itu ada sang pencipta yang dinamai dengan Tuhan. Kelompok pertama ini adalah kaum beragama. Kelompok kedua meyakini bahwa adanya manusia, makhluk hidup, dan segala isi alam semesta ini. Mereka ada dengan sendirinya. Tidak ada proses penciptaan, tidak ada Tuhan. Hukum alam bekerja dengan sendiri. Kaum inilah yang kemudian disebut sebagai kaum ateis atau tidak percaya adanya Tuhan. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya akan masuk ke ajaran Islam. Kita hidup di dunia ini sekitar 70 tahun lamanya rata-rata. Usia 70 tahun selama hidup di dunia itu tidak akan mungkin bisa mengakses seluruh informasi yang ada karena kita hidup di masa sekarang dan masa yang lalu. Kita tidak tahu bagaimana proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta. Dan setelah kita meninggal, kita tidak tahu masa setelah kematian itu kita akan dibangkitkan atau tidak, bagaimana alam kubur, alam akhirat, dan lain sebagainya itu. Karena itu manusia tidak bisa mengakses informasi sebelum ia dilahirkan atau diciptakan dan setelah ia meninggal. Informasi-informasi itu hanya bisa diakses ketika Tuhan memberikan keterangan atau informasi kepada umat manusia yang kemudian kita kenal sebagai wahyu, yakni berupa kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Dari para nabi dan rasul itulah kita bisa mengakses informasi sebelum manusia diciptakan dan informasi alam apa yang akan dialami manusia setelah manusia mati atau meninggal. Bagaimana kita mengakses informasi-informasi sebelum manusia diciptakan dan setelah manusia meninggal? Kita bisa mengakses informasi itu melalui wahyu, yakni Al-Quran. Pertama, manusia berada di alam arwah atau ruh, terutama ketika sebelum diciptakan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Itulah awal penciptaan manusia. Bahkan penciptaan alam semesta ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladina kafaru anas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah satu kesatuan yang padu, kemudian kami memisahkannya. Dan ini kemudian dipercayai sebagai teori Big Bang. Yang kedua, manusia akan masuk ke alam rahim selama 9 bulan 10 hari. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 13, Allah berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan nutfah atau air mani fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian manusia masuk ke alam dunia. Alam dunia yang fana ini, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
permainan dan senda gurau. Kemudian setelah di dunia manusia meninggal dan masuk ke alam barzakh, yakni alam antara dunia dan akhirat, yakni dinding antara alam dunia dan alam akhirat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari dibangkitkan. Setelah di alam barzakh kemudian manusia masuk ke alam kebangkitan atau yaumul ba'ts, hari di mana manusia dibangkitkan dari tidurnya di alam barzakh. Kita sering baca surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir itu berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman, ini adalah apa yang telah dijanjikan yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benar para rasul itu. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu tempat seluruh manusia dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci, kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka. Ini adalah yaumul mahsyar. Dan nanti setelah yaumul mahsyar manusia akan masuk ke yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surat Zalzalah ayat 7, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit atau sekecil biji zarrah pun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil zarrah pun, maka dia juga akan melihat balasannya. Baru setelah itu akan ada yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Setelah ditimbang baik buruknya, maka akan datang saatnya hari pembalasan. Apakah manusia akan masuk surga atau masuk neraka dan kekal di dalamnya. Keterangan ini dapat kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan bergerombol-gerombol. Begitu juga keterangan di surat Az-Zumar ayat 71 sebelumnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka dengan bergerombol pula. Inilah keterangan fase-fase kehidupan manusia yang akan dilalui dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam yaumul ba'ts atau hari kebangkitan, yaumul mahsyar dikumpulkan, yaumul mizan ditimbang, dan yaumul jaza, dia akan masuk surga atau neraka. Jika ateis percaya bahwa setelah kehidupan di dunia maka tidak ada lagi kehidupan setelah di dunia ini atau kehidupan akhirat. Kalau kaum beragama percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, akan ada lagi kehidupan setelahnya. Nah, agama itu bermacam-macam dengan konsep keimanan yang bermacam-macam pula terkait kehidupan setelah di dunia. Karena itu Islam menggariskan bahwa lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Untukmu akidahmu, kepercayaanmu, untukku akidahku. Konsep keyakinan terhadap siapa Tuhan yang nanti akan mengadili kita di hari setelah kehidupan di dunia, di semua agama ada. Tetapi sesungguhnya realitanya nanti setelah manusia meninggal, tentu hanya akan ada satu Tuhan. Meskipun agama itu bermacam-macam, karena
masing-masing Tuhan dalam konsep agama yang berbeda itu saling menafikan, ya. Saling menegasikan. Tidak mungkin ada Tuhan yang mengakui ketuhanan agama yang lain. Karena itu ketika manusia meninggal, dia akan ketemu satu Tuhan. Dan menurut akidah Islam, maka ketika manusia meninggal, dia akan bertemu pada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.